semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Marketing Management in Digital World. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai market challenger pada situs online tiket pesawat, travel, dan reservasi hotel. Di sini, kami akan membahas mengenai tiket.com. Nama tiket.com dibeli oleh Wenas Agus Setiawan pada tahun 2007. Pada bulan Agustus 2011, diresmikan menjadi ET Global Ticket Network. Dan pada bulan Desember 2011, situs tiket.com resmi beroperasi. Visi tiket.com adalah menjadi situs one-stop travel dan entertainment terbaik di Indonesia. Sedangkan visinya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi terbaik bagi setiap konsumen yang ingin traveling serta mendapatkan hiburan berupa film ataupun konser. Di antara situs online tiket pesawat dan travel, tiket.com berada pada posisi keempat dengan market share sebesar 2,8%. Sedangkan di antara situs online reservasi hotel, tiket.com berada pada posisi kelima dengan market share sebesar 4,2%. Dari latar belakang tiket.com yang sudah dijelaskan menjadi tolok ukur bagi perusahaan dalam membangun strategi pemasaran, yakni segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi dari tiket.com sendiri memiliki kriteria dari segi demografis, psikografis, dan geografis yang terdiri dari usia, kelas sosial ekonomi, tingkat kesibukan, dan gaya hidup. Pada usia 18-45 tahun, kategori kelas sosial ekonomi kelas bawah dengan tingkat kesibukan yang rendah dan gaya hidup yang konvensional. Sedangkan pada usia 18-45 tahun, kategori kelas sosial ekonomi kelas menengah ke bawah dengan tingkat kesibukan yang sedang dan gaya hidup yang sederhana. Selanjutnya, pada usia 18-45 tahun, pada kategori kelas sosial ekonomi kelas menengah ke atas dengan tingkat kesibukan yang cukup tinggi dan gaya hidup yang praktis. Dan yang terakhir, 18-45 tahun pada kategori kelas sosial ekonomi kelas atas dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi dan gaya hidup yang modern. Dan secara geografis dilakukan pada penerbangan domestik dan internasional. Untuk targeting yang ditentukan oleh tiket.com yakni konsumen dengan usia 18-45 tahun, konsumen yang kelas menengah ke atas, konsumen yang memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi, gaya hidup yang praktis, dan secara geografis, pembisnis dan traveler yang berpergian di mana menggunakan penerbangan domestik dan internasional, serta menggunakan alat komunikasi dan smartphone. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai positioning dari tiket.com. Terkait dengan brand positioning, tiket.com memposisikan brand mereka pada high service dan moderate price, sedikit di atas Traveloka. Jika dibandingkan dengan pergi-pergi, di mana mereka memposisikan brand mereka pada moderate price dan moderate service. Baik, kali ini saya akan menjelaskan brand elements yang terdapat pada tiket.com. Tiket.com sendiri memiliki brand elemen yang menjadi media utama untuk pelanggan agar dapat mengidentifikasi dan dapat membedakan tiket.com dengan brand pesaing lainnya. Brand elemen sendiri dapat memperkuat brand equity dari tiket.com sendiri. Untuk brand elemen yang ada pada tiket.com mencakup identitas brand yang terdiri dari nama brand, karakter, slogan, logo, dan lain sebagainya, dan di mana identitas brand ini dapat membangun sebuah brand awareness, dapat juga membentuk suatu asosiasi brand, yang dimana asosiasi brand ini dapat membentuk juga image dan loyalty dari brand, dan hal ini juga dapat meningkatkan value dari brand tersebut. Berdasarkan kriteria-kriteria sebelumnya, tiket.com pun berhasil membuat suatu identitasnya sendiri, yang dimana identitasnya ini sangatlah unik dan ikonik dan bisa diterima oleh masyarakat dan pengguna. Nama dari tiket.com sendiri terinspirasi dari kata benda, yaitu tiket atau karcis, yang biasanya berfungsi saat melakukan perjalanan udara ataupun perjalanan darat. Dan tiket.com memiliki suatu slogan, yaitu mau kemana? Kemanapun tiket.com aja. Dari slogan ini, tampak jelas tiket.com berambisi untuk menjadi aplikasi online travel agent nomor 1 di Indonesia karena ingin menjawab segala kebutuhan wisata dan bepergian.
Sedangkan untuk logo brandnya sendiri, logo dari tiket.com memiliki dominan warna biru yang dilambangkan sebagai bentuk kebebasan layaknya langit yang tidak memiliki batas. Dan untuk lingkaran besar berwarna kuning pada logo disebut happiness dot atau titik keceriaan yang menggambarkan konsumen yang dinamis. Tiket.com juga memiliki sebuah karakter animasi yang dinamakan T-Man. Karakter ini mengambil warna kuning dari logo brand sebelumnya, yang dimana T-Man digambarkan sebagai personality yang fun dan friendly, kapanpun dan dimanapun. Dengan brand identity yang kuat, Tiket.com dapat meningkatkan brand awareness-nya. Seperti yang bisa dilihat di gambar, bahwa Tiket.com selalu berada pada top 10 travel apps yang paling banyak diunduh serta digunakan pengguna di Indonesia. Tiket.com juga menerapkan SEO atau Search Engine Optimization pada website dan aplikasinya, sehingga apabila pengguna mencari Tiket.com via Google atau via media pencarian lainnya, Tiket.com selalu muncul pada rekomendasi paling atas. Tiket.com juga bisa dibilang merupakan 3 besar untuk top of mind pencarian travel apps di Indonesia, karena Tiket.com sendiri merupakan nomor 2 dari top brand kategori travel agent apps yang terdaftar pada Top Brand Award di bawah Traveloka. Untuk brand association-nya sendiri, Tiket.com bekerjasama dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai brand ambassador utama dari Tiket.com. Mengingat Raffi Nagita memiliki 54,4 juta pengikut di Instagram dan 21 juta subscriber di YouTube, yang dimana hal ini dapat berpotensi untuk membangun pemasaran serta membangun brand image dari Tiket.com. Berikutnya adalah marketing mix tactics. Tactics yang akan saya jelaskan adalah strategi yang dilakukan oleh Tiket.com untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Marketing mix terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Untuk produk yang dilakukan oleh Tiket.com adalah penambahan produk to do online, seperti webinar, kelas, workshop, dan konser. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara online. Kemudian mereka juga meluncurkan produk tes COVID-19, di mana pelanggan bisa memesan tes swab antigen, PCR, dan PCR penerbangan. Kemudian untuk price yang dilakukan oleh Tiket.com adalah menyesuaikan harga dengan kompetitor dan melakukan bundling price. Misalkan bundling tiket pesawat PP, tiket pesawat plus hotel, dan tiket kereta plus hotel. Untuk place, channel yang digunakan oleh Tiket.com adalah e-commerce. Nah, terkait dengan promotion mix, Tiket.com melakukan pemotongan biaya pemasaran dan komersial terkait dengan pandemik. Untuk meningkatkan sales, mereka melakukan kampanye liburan dekat rumah atau namanya staycation. Sehingga jika kita jenuh terus-terusan stay di rumah, kita dapat berganti suasana dengan menginap di hotel di area dekat rumah kita. Kemudian mereka juga melakukan promo diskon tanggal muda untuk seluruh produk. Selain itu, mereka juga meluncurkan berbagai tiket, antara lain tiket clean. Misalkan pada saat kita ingin memilih flight, akan ada panduan tag flight mana yang memiliki tiket clean. Tiket clean ini digunakan untuk menyatakan bahwa hotel, jasa sewa mobil, atau produk pariwisata lainnya telah memenuhi standarisasi protokol kesehatan dan kebersihan. Selain itu, mereka juga meluncurkan namanya tiket fleksi. Nah, bagi pelanggan yang hendak merencanakan liburan lebih awal, Tiket.com ini memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk dapat menentukan tanggal kapan saja hingga 1 tahun ke depan. Kemudian mereka juga meluncurkan tiket Elite Rewards. Tiket ini merupakan perluasan manfaat X-Point yang mencakup diskon transaksi, diskon fasilitas, layanan tambahan, add-ons, jalur pelayanan pelanggan khusus, dan lainnya. Next, mereka meluncurkan tiket free protection yang merupakan asuransi perjalanan gratis dari Tiket.com. Antara lain untuk proteksi jiwa hingga 10 juta, kemudian biaya pengobatan akibat kecelakaan hingga 250.000, biaya pengobatan COVID hingga 1,5 juta termasuk swab PCR, serta kompensasi jika terjadi pembatalan perjalanan 250.000 bila hasil tes positif. Kemudian mereka juga mengeluarkan namanya tiket pay later
Di mana jika kita apply pay later ini, maka kita akan langsung mendapatkan kredit limit hingga 10 juta. Dan diikuti dengan bunga rendah mulai dari 2% per bulan.